Aku karena mengantuk dan lelah. Hei, baumu seperti bau celana pendek penyelam setelah menggali kerang. Kau yakin tidak lupa apapun? Lupa.
Action. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Baru bergabung baru 22 orang. Ya, Pak. Mungkin ada yang sudah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Belum ya? Belum, Pak. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Kita tunggu temannya yang lain. Baik, yang baru bergabung 23 orang. Karena sudah jam 3, kita mulai saja ya. Nah, Bapak share dulu materinya. Nah, mungkin sudah dibaca ya. Mungkin sudah dibaca materi yang sudah akan Bapak sampaikan. Jadi ini pertama kali kita bertemu, maka kita kenalan dulu ya. Jadi kita kenalan, ya perkenalan. Nah ini nama Bapak ya. Nama Bapak itu Iwayan Sunario ya. Jadi di kampus Bapak sebagai dosen tetap ya. Memiliki ini Jafung ya, jabatan fungsional, lektor. Jadi dosen itu ada berapa tingkatan. Tingkat yang pertama itu tenaga pengajar, yang kedua asisten ahli, di atasnya itu lektor, di atasnya lektor kepala, yang terakhir itu adalah, yang tertinggi adalah guru besar atau profesor. Jadi Bapak lagi 2 tahap ya, untuk menjadi seorang profesor. Tetapi saat ini menjadi profesor itu sangat sulit.
Mungkin Bapak hanya sampai di lektor kepala saja nanti. Di kampus Bapak juga sebagai pembimbing akademik, namun diwakilkan oleh dosen di sana, ya, karena Bapak tidak standby di kampus. Selain itu juga sebagai pembimbing seminar dan tugas akhir. Nah, nanti siapa tahu ketemu sama Bapak ya, nanti jika kalian sudah sampai tahap pembuatan proposal dan tugas akhirnya. Selanjutnya Bapak lahir di Gianyar, ya, tanggal 8 Desember 1982. Jadi usia Bapak saat ini yaitu 37 tahun. Ya. Status sudah menikah, punya anak 1. Ya. Tadi mungkin sudah dilihat tadi foto profil dari ibunya. Nah, itu anak Bapak. Ya. Umurnya baru 1,5 tahun. Selanjutnya alamat rumah Bapak yaitu di Jalan Ratu Made Rambo, nomor 18 Batu Bulan. Ya, jadi nomor 18 Batu Bulan, ini lokasinya jika kalian tahu terminal Batu Bulan itu ke selatan. Di terminal Batu Bulan ke selatan nanti akan ada namanya Banjar Menguntur. Nah, Banjar Menguntur itu sering disebut juga dengan jalannya Ratu Made Rambo. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi sebelum Bapak jadi dosen itu banyak ya pengalaman kerja, tetapi di sini Bapak langsung aja. Jadi pengalamannya sedikit. Tapi sebelumnya Bapak juga pernah kerja di hotel, ya, kerja di SMK juga. Namun pada tahun 2015 Bapak bergabung ke Stiki, cuma sebagai tenaga pengajar saja. Tidak menjadi karyawan, cuma tenaga pengajar. Sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah 5 tahun. Ya, 5 tahun Bapak sudah berada mengajar di Stiki. Selanjutnya, Bapak juga mengajar di SMK, Pegri 1 Denpasar, Jalan Seroja. Bapak di sana sebagai guru akuntansi. Jadi paginya Bapak ngajar di SMK, dari siang sampai malam Bapak jadwal ngajarnya di Stiki. Ya. Di SMK ini dari tahun 2019 sampai sekarang. Selain itu juga Bapak mengajar di sini ya, Kamboja Computer College. Sebagai guru les ya, guru les komputer akuntansi atau mayor. Juga sebagai guru desain grafis. Bapak juga punya usaha sendiri yaitu Bali Les Privat Komputer. Namun saat ini karena adanya COVID, Bapak tidak bisa mengajar les maksudnya. Ya. Karena kebanyakan calon siswa itu ingin tatap muka secara langsung, tidak mau secara online. Selanjutnya ini nomor WA Bapak ya, 0821 47 44 6954 ya. Nanti silakan kalian kirim pesan nanti ke WA Bapak, yaitu formatnya nama kalian lalu spasi PMB ya. Nanti Bapak mau buat grup WA-nya. Apalagi, nah kontrak perkuliahan ya. Nah, ini kontrak perkuliahan mungkin sudah dibaca bahwa kehadiran itu minimal 75% ya. Nanti jika minimal 75% nanti kan ada jatah liburnya. Nanti berapa jatah liburnya silahkan kalian tanya ke bagian BAK-nya. Ya. Yang kedua ini ya, untuk penilaian. Misalkan dapat nilai 100, maka komposisinya ini ya, komposisi persentase ya. Tugas itu 15%, kuis itu 10%, keaktifan 10%, TS 30%, UAS 35%. Ya, jika masing-masing dapat 100, sehingga tugasnya 15% dikali 100 sama dengan 15,
Kuisnya 10% dikali 100 sama dengan 10, keaktifan 10 jadinya 30 dan UASnya 35. Jika kita totalkan ini 100 ya. Nah, itu untuk penilaiannya, cara penilaiannya. Namun jika kalian tidak memenuhi kehadiran 75%, konsekuensinya adalah kalian tidak bisa ikut ujian akhir semester. Berarti angka 35% ini hilang ya. 35%-nya hilang ya. Jadi 100 dikurang 35 berapa itu ya. Jadi grade-nya itu ya jika dapat 100 ya, jika tidak ikut UAS grade-nya C mungkin ya. Nah, itu untuk penilaian. Nah, untuk kuesionernya di sini, nah untuk perkuliahan ya. Karena semester kemarin Bapak banyak menerima saran, banyak yang minta online, ada yang minta offline juga. Maka Bapak buatkan kuesioner seperti ini. Nah, dari hasil kuesioner yang kemarin Bapak bagikan untuk mata kuliah pengantar manajemen bisnis, di sini kebanyakan memilih offline, ya. Mungkin kendala kuota dan lain sebagainya. Namun dari kampus mempunyai ketentuan itu untuk pertemuan 1, 6, dan 15 wajib melaksanakan perkuliahan secara online atau live session atau virtual meeting. Ya. Jadi Bapak harapkan kalian mengikuti nanti untuk pertemuan ke-6 dan ke-15. Ya. Namun setiap pertemuan Bapak online kan, nanti siapa yang mau gabung silahkan. Ya. Bapak tidak memaksa. Tapi untuk pertemuan ke-6 dan ke-15 nanti wajib ya melaksanakan perkuliahan secara online. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas ya. Jadi pengumpulan tugas ini sebagai tanda kehadiran ya. Tanda kehadiran kalian, absensinya istilahnya. Jadi ketentuannya yang pertama waktu pelaksanaan pengerjaan tugasnya diberikan waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Berarti jika hari ini Bapak memberikan tugas, besok sudah harus batas akhirnya besok ya. Nah, ini ketentuan kampus juga 2 hari. Karena semester kemarin Bapak 1 minggu Bapak kasih ya. Tapi banyak itu dah mungkin ada masukan ke kampus, mungkin mahasiswa itu terbebani. Jadinya kebijakannya 2 hari. Selanjutnya kedua, tidak ada istilah menyusul ya, mengumpulkan tugas. Ya. Tidak ada istilah menyusul. Yang ketiga, jika tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan atau ALPA. Ya. Nanti jika tidak mengumpulkan sampai batas waktunya, ya otomatis ALPA di absensinya. Dan Bapak tidak ada istilah negosiasi. Ya. Ini sudah mutlak. Ya. Mungkin dari penjelasan Bapak ini ada pertanyaan mungkin? Jika diam nggak ada ya? Sudah jelas. Ya, sudah jelas untuk kontrak perkuliahannya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada? Ada pertanyaan? Enggak ya? Nah ini berarti ya silakan. Berarti pertemuan kedua tuh kita offline, Pak? Ya, pertemuan kedua offline. Tetapi Bapak tetap online nanti. Nanti siapa yang mau join, Bapak persilahkan. Ya. Berarti hari kalau Kamis, yang masih tetap. ada, Gimana? berarti kalau masih kan teman yang lain kan masih ada yang di luar Bali, Pak. Jadi boleh ikut yang online ya kan? Ya, silahkan. Nanti kan tetap hari Kamis jam 3 sore. Bapak online kan? Oh iya, Pak. Ya.
Ya, Pak. Nanti siapa yang mau mengikuti Terima kasih, Pak. silakan. Ya. Karena kemarin jika offline terus banyak yang merasa bosan ya offline, banyak yang minta online. Jadi Bapak online kan. Tapi bagi siapa yang mau ikut silahkan. Ya. Tapi pertemuan ke berapa tadi itu ya? Ini peraturan kampus ini. Pertemuan ke lupa Bapak. Nah, pertemuan ini ya. Pertemuan ke-6 dan ke-15 itu wajib ya. Mungkin dosen lain sudah menyampaikan juga. Nah, ini dapat nama kalian. Bapak baru dapat 23 mahasiswa ya, 23 orang ini. Yang pertama I Gusti Lanang, Sabuh Mas. Apakah hadir? Hadir nggak? Nggak hadir ya. Diam berarti nggak hadir. Nanti ingat absensinya itu adalah buat tugas ya. Jika nggak buat tugas, maka kalian dianggap alpha. Yang kedua, Wayan Yoga, Anggara Putra. Gusti Lanangnya hadir, Pak. Yoga hadir? Hadir, Pak. Oh, hadir. Pak, Asal Pak dari Gusti Lanangnya tadi udah di absen. Yang nomor satunya itu Gusti Lanangnya saya udah. Tadi sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Yang bicara ini siapa? Gusti Lanang? Ya, nomor satu. Gusti Lanang. Asal dari mana Gusti Lanang? Oh, sinyalnya putus-putus ya. Iwayan Yoga, Anggara Putra. Hadir? Sinyalnya nggak bagus ya. Yoga nggak ada. Oh, ada. Ada Yoga. Nggak ada. Nggak ada masalah. Selanjutnya Anisetus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ya, asal dari mana? Hadir, Pak. Dari Flores, Pak. Asal dari mana? Anisetus. Flores Manggarai, Pak. Manggarai. Jadi Iya, jadinya kos ya. Kos ada Iya, Pak. teman. Ya mungkin kos ya. Ini apa ini? Iya, Pak, di kos. Ya kos. Ini ada ya. Chatnya apa ini isinya? Selanjutnya Carolina Longga. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Flores. Flores. Mantap. Jadi tinggal sama orang tua, paman, atau kos? Ngekos, Pak. Oh, kos. Ya. Selanjutnya Gusti Bagus, Dwi Lingga Putri Putra. Hadir, Pak. Hadir ya. Asal dari mana? Saya Tabanan, Pak. Tabanan. Di sini tinggal Iya. sama orang tua? Sama orang tua jadi Orang tua. Artinya kan tidak Iya. PP ya ke Tabanan. Kenapa? Artinya kan tidak PP ke Tabanan. Artinya punya rumah di Denpasar. Saya PP, Pak. Oh PP, lumayan. Lumayan. Ya. Tapi jadi kan bisa tinggal di rumah ya, selama pandemi ini. Selanjutnya Putu Guna Wijaya. Ya. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Asal Hadir. dari mana? Karangasem, Pak. Karangasem. Karangasem mana? Karangasem Cilik. Di mana? Cilik. Udah nggak jelas katamu. Karangasem Sampai Cilik, Pak. di mana? Cilik, Pak. Oh, Cule. Cule Banjar apa? Purwaketi, Gas Landang. Oh. Nah, di sini istri Bapak juga jadi culik juga, Banjar Gerio, ya. Iya. Di sini kok Ya. tinggal sama paman, orang tua?
Sama orang tua, Pak. Orang tua berarti punya rumah ya di Denpasar. Tinggal di Denpasar ya? Iya, Pak. Ya. Selanjutnya Clemencia Monsista Aman. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Flores, Pak. Dari Flores. Ya. Di sini tinggal sama orang tua, Aman? Kos, Pak. Kos ya? Iya. Ya, kos. Selanjutnya Putu Satria, Ratnya Sentana. Apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Asal dari mana? Asal dari Tambak Siring, Pak. Tampak Siring. Iya. Di sini tinggal sama orang tua atau PP ke Tampak Siring? Oh, PP, Pak. Oh, PP. Tapi dari Temesi PP-nya. Dari Tamesi. Dia lewat Iya. bypass ini ya? Bypass Iya. Mandro. Lumayan jauh. Ya. Selanjutnya Dewa Gede Agung, Krishna Dharma Prabawa. Apakah hadir? Dewa Gede Agung, Krishna Dharma Prabawa. Ya, diam berarti nggak hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Krishna Dharma Prabawa, Pak. Ya. Baru muncul. Asal dari mana? Saya dari gini, Pak. Karangasem, tapi tinggal di Denpasar. Oh, tinggal di Denpasar. Sama orang Ya. tua, Aman? Ya, sama orang tua. Orang tua ya, jadi punya rumah ya. Ya, Pak. Selanjutnya Korutul Aini. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Di sini tinggal sama orang tua, paman, kos. Ya, sama orang tua. Orang tua ya. Selanjutnya Muhammad Musa Afandi. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Asal dari mana? Karangasem, Pak. Karangasem. Karangasem mana? Karangasem Bungayu. Bungayu. Di sini tinggal orang tua, kos. Sama orang tua. Orang tua ya. Ya. Nah, ini kok ada tanda merah ya? Ini apa ini lagi? Muncul seperti ini. Mudah-mudahan komputer Bapak tidak dihack. Jadi ada tanda merah gitu. Dihack komputer Bapak. Selanjutnya Kadek Agus Karisma Nugraha. Apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Asal dari mana? Hadir, Pak. Saya asli dari Badung, Pak. Badung. Dari Badung. Ya, Badung. Badung mana? Di Badung, ya, Badung. Badung di Badung. Canggu, Pak. Oh, Canggu. Canggu Permai di Canggu. Ya, Canggu. Gimana keadaan pariwisata di Canggu? Apa? Keadaan pariwisata sepi atau di Canggu kan terkenal dengan vilanya. Ya. Sepi, Pak. Masih Ya, sepi, ya. vilanya. Ya, gini cuma ramai sebenarnya, tapi sekarang sepi. Yang mudah-mudahan cepat Sepi, udah lah. akhir, ya pandeminya. Pak Ya. juga kan diam di rumah. Ya, Pak. Iya, Pak. Tinggal sama orang tua? Paman? Ya, Pak, tinggal Oh, ya. ya. Ya, Pak, tinggal sama orang tua, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya Ya, siap. Valentino Alexander Jahimo. Apakah hadir? Valentino? Valentino. Oh, enggak ada ya? Hadir Valentinonya. Selanjutnya Abelio Hermanto. Hadir, Pak. Hadir. Ya, asal dari mana? Asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Di sini tinggal Iya. sama orang tua? Kos? Iya, sama orang tua. Di Orang. Denpasar. Ya, berarti punya rumah ya. Ya, Pak. Selanjutnya Dorothea Saka F ya.
Epsaka. Apakah hadir Dorothea? Ya, nggak hadir ya. Tidak hadir Dorotheanya. Selanjutnya Gede Ari Sanjaya. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Singaraja, Pak. Singaraja. Di sini kos sama orang tua atau paman? Sama orang tua. Sama orang tua. Wah. Selanjutnya Maria Sri Dora Rero. Maria Sri Dora tidak hadir ya. Selanjutnya Manggede Agus Kerta Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Tabanan, Pak. Tabanan Tebel. Tabanan. Ya. Tinggal sama tua, kos itu. Sama paman mungkin. Tinggal sama orang tua Pak, Orang di tua. Badung. Di Badung. Ya. Nggih. Selanjutnya Studio Pranawa. Asal dari mana? Studio nggak ada ya. Selanjutnya Dedi Usnadi. Pak. Usnadi, apa hadir? Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari asli Kelan, Pak. Asli Tabanan. Di sini tinggal sama orang tua, kos atau PP mungkin? Dari Kelan, Pak. PP. PP ya. Ya lumayan jauh tuh Tabanan. Jadi Gatsu Barat itu ke barat lagi. Selanjutnya Faldi Aja. Apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Flores, Pak. Oh, dari Flores. Ini Ajanya memang nama atau ditambahkan aja ini? Emang nama kamu Aja ya? Iya, Pak. Yo. Ada artinya mungkin Aja itu apa? Nama Gaske. Nggak tahu ya. Tinggal sama kos atau sama paman? Tinggal di kos, Pak. Oh, di kos. Selanjutnya Teresa Hermin Mulyani Buar. Teresa, apakah ya diam berat, tidak ada hadir mungkin ya. Yang terakhir Nikade Ayu Krismawati. Krismawati. Nggak ada ya, berarti nggak hadir. Oh di sini. Komagus Roy hadir, Tesawar. Hadir, Pak. Oh ya, Tesawar hadir. Pak juga hadir, Pak. Baru Bapak baca ini. Pak Valentino Alexander tadi hadir, Pak. Valentino. Iya, Pak. Valentino. Soalnya tadi mic-nya tuh nggak dibuka, Pak. Makanya kita nggak Iya, bisa ngomong, Pak. Pak. Itu, ya. Aku juga, Pak. Tadi mic-nya Pak belum apa? Oh, belum di. Pak, butuh dia Pranawa hadir, Pak. Iya, Pak. Aku hadir, Pak. Tesawar. Yoga hadir, Pak. Sudah hadir. Butuh dia Pranawa hadir, Pak. Hadir kok, Pak. Kan masa ya, ya. Yang penting nanti kalian buat tugas saja itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Buat tugas nanti. Sama juga kalian alfa. Saya nggak disebut, Pak. Siapa nama? Siapa? Siapa nama? Nama saya nggak disebut. Ya itu dah. Siapa nama kamu? Ikadek Swadita Naidi. Ikadek. Swadita Naidi. Sudah isi kuesioner ya kemarin. Gimana? Sudah isi kuesioner kemarin. Kuesioner. Ya, ada isi mungkin ya. Mungkin. Mungkin enggak isi. Ya, itu. Bagi yang ngisi kuesioner ya. Ini data dari kampus belum ada ya. Ini Bapak data dari kuesioner. Dari kampus cuma data ini aja. Itu Bapak belum ada ya. Ini udah sih ada datanya.
Ya, ini berapa orang ini? 20 orang ya, 28 orang. Nah, ini dari kampus. Ya. Oh. 28. Namun yang hadir hari ini 26 ya, berarti 2 orang. 2 orang belum bisa ikut ya. Ya, Bapak mutkan lagi ya. Kita masuk ke materi saja. Nah, kita masuk ke materi ya, supaya ada sedikit materi, yaitu pengertian bisnis ya. Nah, di sini pengertian bisnis. Nah, ini ya, mungkin kalau sudah baca ya PowerPoint-nya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu usaha yang dikelola oleh sebuah badan usaha atau organisasi ya. Nanti badan usaha dan organisasi di sini akan menjual barang dan jasanya kepada konsumen ya. Nah, dia jadi menjual. Jadi perusahaan itu ada 3 ya. Jadi ada jasa, ada dagang, ada manufaktur ya. Masing-masing akan menjual ya. Jika jasa dia menjual produk tidak berwujud. Jika perusahaan dagang dan manufaktur dia menjual, untuk dagang itu menjual produk jadi, sedangkan manufaktur menjual produk yang awalnya itu dari bahan mentah menjadi produk jadi ya. Jadi ada prosesnya. Nah, untuk kegiatan bisnis dalam sebuah badan usaha nanti ada beberapa ya, seperti produksi ya. Ada keuangan ya. Jika produksi di sini penciptaan barang dan jasa ya. Jadi penciptaan barang dan jasa nanti artinya yaitu mengolah ya dari bahan baku menjadi produk jadi ya. Jadi misalnya kayu itu ya. Kayu itu bahan mentahnya. Setelah itu diolah menjadi produk jadi. Produk jadinya bisa meja, lemari dan sebagainya ya. Lalu ada keuangan. Jadi keuangan di sini kegiatan mencari dana ya. Jadi keuangan sebuah bisnis di bidang finance ya. Contohnya seperti Wom Finance ya, yang berbau finance itu ya. Perbankan juga ya. Jadi perbankan bisnisnya menyalurkan kredit ya. Menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jadi pertama bank itu akan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan ya, deposito, giro itu ya. Kemudian dari tabungan tersebut dikelola dan dialihkan ke bagian penyaluran kredit ya. Jadi dia berbisnis banknya. Industri perbankan ya. Selanjutnya ada pemasaran juga ya. Jadi pemasaran di sini kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa ya. Jadi pemasaran itu nanti akan ada beberapa indikatornya. Yang pertama ada produknya ya. Jadi 4P istilahnya ya, produk ya. Jadi yang pertama produknya dipasarkan ya, diperkenalkan kepada masyarakat. Mungkin yang diperkenalkan itu kelebihannya ya, apa produknya ya. Yang kedua indikatornya dari pemasaran itu adalah harga atau price ya. Jadi harga menentukan kemana arah segmen pasar dari produknya. Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. P yang ketiga place ya, tempat ya. Jadi tempat juga menentukan nanti di dalam melakukan sebuah bisnis ya. Jadi pemasaran misalkan jualan es, tentu pemasarannya lokasinya tentu tempat yang beriklim tropis gitu ya. Nanti jangan berjualan es di kutub, nanti kan
tidak sesuai ya dengan produk yang akan dipasarkan. Yang terakhir 4P yang terakhir yaitu promosi ya. Jadi promotion. Jadi promosinya di sini tentu ada dua, ada yang offline dan online ya. Yang selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini menjadi bagian dari kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. Jadi tanpa adanya sumber daya manusia, sebuah perusahaan itu tidak akan berjalan ya. Untuk saat ini atau ke depan ya. Mungkin ke depan mungkin akan digantikan oleh robot atau apa ya. Tapi saat ini masih perusahaan itu masih membutuhkan ya sumber daya manusia. Jadi di dalam sumber daya manusia nanti perusahaan akan ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama ada perencanaan tentunya ya. Perencanaan sumber daya manusianya. Nanti untuk karyawannya seperti apa yang diinginkan ya, skill-nya. Misalkan di bidang akuntansi tentunya skill yang dibutuhkan adalah skill di bidang akuntansi ya. Setelah perencanaan baru proses perekrutan karyawan ya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi pengelolaan di sini perekrutannya tentu akan ada beberapa tahapan ya, ada tahapan seleksi ya. Jadi diseleksi ya, mungkin karyawan yang diinginkan harus tamatan S1 itu misalkan sarjana komputer misalnya ya. Sarjana komputer harus menguasai programming gitu misalkan ya. Jadi jika sudah ada sumbernya seperti itu maka karyawan tersebut akan direkrut. Setelah direkrut langkah berikutnya adalah dilatih ya. Tidak mungkin seorang karyawan yang baru direkrut langsung diterjunkan. Pasti akan melewati pelatihan istilahnya ya. Dulu Bapak masih jadi karyawan melewati tahap pelatihan. Dulu jadi desain grafis ya. Tahun 2014 itu ya. Dia pun sudah menguasai ilmu Photoshop, Corel Draw, tetap harus melewati masa pelatihan 3 bulan itu ya. Jadi beberapa setting-settingan di dunia percetakan itu harus diketahui. Nah itu ya, melewati masa pelatihan. Dimanapun nanti misalnya kalian bekerja nanti akan melewati ya masa training istilahnya. Nanti pada saat pelatihan itu akan dilihat, dievaluasi lagi oleh perusahaan. Apakah karyawan ini pantas atau tidak nanti untuk masuk menjadi karyawan tetap. Ya. Nah itu untuk sumber daya manusia. Jika sudah dilatih, tahap berikutnya ya dijadikan karyawan tetap ya. Tapi saat ini jarang ada karyawan tetap ya untuk dalam perusahaan. Paling kebanyakan ya karyawan tidak tetap ya. Karena perusahaan kebanyakan tidak ingin membayar pesangon ya. Membayar pesangon. Makanya di dalam perusahaan itu kebanyakan yang direkrut itu karyawan tidak tetap. Jika dia nanti diberhentikan atau apa, perusahaan tidak membayar pesangon. Nah itu setelah dia direkrut menjadi karyawan tetap, selanjutnya ya ada istilahnya pemutusan hubungan kerja ya. Jadi pemutusan hubungan kerja di sini terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan ya. Nah, dulu pengalaman Bapak di dunia di Best Printing dulu namanya ya. Mungkin kalian kenal dengan nama Best Printing Advertising. Itu teman Bapak namanya Ang ya. Dia pintar sekali. Dia lebih jago ya. Jago sekali untuk Photoshop dan Corel. Namun pelayanannya terhadap customer itu pada saat itu ada bule ya. Karena customer Bapak pada saat itu banyakkan bule. Atau orang asing. Jadinya pada saat pelayanannya dia tidak memberikan pelayanan yang bagus ya. Customernya marah-marah, teman Bapak itu juga marah-marah sehingga
customer itu komplain ya, komplainnya kepada bos ya. Sehingga jika komplain terhadap bos ya otomatis ya dipecat ya, langsung dipecat, tidak ada peringatan ya. Itu artinya bahwa customer itu adalah raja ya. Ingat, konsumen itu adalah raja. Nah itu ya pengalaman-pengalaman Bapak. Jadi dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ruang lingkup bisnis. Nah di sini ruang lingkup bisnis ada yang intern dan ekstern. Jadi intern memberikan pengaruh langsung dari kegiatan bisnis. Contohnya pemerintah ya. Apakah pemerintah berbisnis? Tentu ya. Contohnya apa? Ya jika kalian memperpanjang samsat motor kalian kan datang ke kantor samsat. Nah kantor samsat itu adalah pemerintah. Nah, di sini tentu pemerintah juga berbisnis ya. Tujuannya pemerintah di sini menarik dana dari masyarakat itu di dalam iurannya itu ya, entah bayar pajak kendaraan dan lain sebagainya. Tujuannya diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan ya, pembangunan ya yang akan dilakukan ya, seperti perbaikan jalan ya, pembangunan sekolah ya, atau ya pembelian seperti persenjataan itu ya, itu datangnya semua dari pajak ya, dan juga untuk membiayai ya PNS-nya juga ya, pegawai negeri sipilnya, itu datangnya dari pajak juga. Yang kedua, pengaruh langsungnya dari pesaing ya, dari pesaing bisnis kita ya. Jadi jangan anggap pesaing itu sebagai sebuah ancaman ya, tapi anggap saja pesaing itu sebagai sebuah indikator nanti seberapa bagus produk yang kita pasarkan nanti ke pasar ya. Namun jika pesaing kita itu lebih hebat dari kita ya tentunya kita harus analisa pesaing itu ya. Ada istilah analisanya itu adalah dinamakan dengan SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Analisa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman ya. Jadi jika kita punya pesaing, kita harus analisa apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa pasarnya ya, bangsa pasarnya dia, opportunity-nya istilahnya. Apa ancamannya bagi kita, yaitu di situ kita analisa nanti. Nah, bisnis kepada konsumen, ya konsumen di sini tentunya menjadi sebuah indikator ya, penting ya. Tanpa ada konsumen, perusahaan tidak akan bisa berjalan ya. Jadi ingat, konsumen adalah raja ya. Jadi tanpa adanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, tentunya perusahaan tidak akan berjalan ya. Sama seperti kampus kan terhadap mahasiswa, kampus harus memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada mahasiswa. Selanjutnya asosiasi dagang juga ya. Asosiasi dagang di sini perkumpulan ya para pedagang ya yang bertujuan untuk menyamakan ya persepsi tentang bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan produknya ya. Jika sudah ada persamaan persepsi, nanti akan ada yang namanya ketimpangan ya di dalam kebijakan-kebijakan dalam melakukan penjualan. Selanjutnya ada supplier ya. Nah, mungkin mengenal kata supplier. Jadi supplier di sini adalah pemasok ya. Nah, jika perusahaan itu perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, akan ada supplier nanti ya. Supplier di sini akan memberikan sebuah penawaran ya produknya kepada perusahaan ya. Nanti akan ada perjanjian dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan ya. Selanjutnya serikat pekerja ya. Serikat pekerja di sini sebuah organisasi ya, pekerja atau buruh ya, yang bertujuan untuk memperjuangkan ya, memperjuangkan hak-hak buruh biasanya ya. Biasanya di sini dia akan melakukan sebuah pertemuan gitu ya, lalu membicarakan kebijakan-kebijakan seperti apa yang
akan dilakukan nantinya ya. Mungkin lebih terkait dengan UMR biasanya ya. Jika UMR-nya tidak diikuti ya biasanya turun ke jalan ya, demo biasanya. Mungkin kalian pernah lihat itu di televisi. Biasanya Hari Buruh Nasional biasanya ya. Itu serikat pekerja itu berkumpul di sana. Laksanakan demo memperjuangkan haknya. Selanjutnya lingkungan ekstern. Nah, di sini memberikan pengaruh yang tidak langsung dalam kegiatan bisnis ya. Misalnya dalam hal sosial budaya ya. Nah, kita lihat aja saat ini yang terjadi saat ini yaitu adanya pandemi ini mengakibatkan ekonomi yang ada itu mengalami kehancuran ya. Mengalami resesi. Banyak yang di PHK ya. Banyak hotel yang tutup ya. Banyak hotel spa gitu ya. Tempat hiburan juga tutup ya. Semua berimbas ya. Nah, itu ya untuk ekonomi, sosial budaya ya. Budaya juga akibat pandemi ini, COVID ini tentu berdampak juga. Banyak pelaku pariwisata yang tidak bisa menjalankan bisnisnya ya. Teman Bapak banyakkan pariwisata ya, juga Pak Man ya. Ya kebanyakan ya tidak bekerja full time, mungkin seminggu sekali baru datang ke hotel gitu ya. Bukannya dipecat, tapi tetap dijadikan karyawan namun frekuensi bekerjanya dikurangi gitu ya. Politik apakah berpengaruh ya terhadap bisnis? Tentu berpengaruh ya. Politik ya. Terutama dalam kebijakan-kebijakan bisnis ya. Contohnya seperti penetapan pajak ya. Contohnya pajak badan ya, mungkin kalian tahu pajak badan, pajak perusahaan, pajak penghasilan itu 0,5% ya. Dulu 1% ya. Dulu zamannya Bapak lagi itu cari pajak penghasilan itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban ya. Namun mungkin banyak pengusaha dalam tanda kutip nakal ya dalam laporan keuangannya sehingga pemerintah menerapkan kebijakan lain ya, yaitu 1% dikali penghasilan kotornya ya. Sehingga berapapun jika perusahaan melakukan transaksi otomatis sudah kena pajak ya. Jika sudah mendapatkan keuntungan sudah kena pajak. Ya, 1% ya. Sekarang sudah 0,5% ya. Di mana mungkin banyak pengusaha menganggap 1% ini tarifnya mahal, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan ya, tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Jadi 0,5% dikali penjualan, segitu udah pajak finalnya, penghasilan final istilahnya. Ya. Nah itu politik ya. Selanjutnya, nah materinya udah habis ya. Nanti akan ada tugas ya. Nanti tugasnya sudah Bapak upload ya di Google Classroom-nya. Mungkin sudah dibaca ya. Jadi tugas pertemuan ke-1 silakan dikerjakan tugasnya. Batas akhirnya besok ya, hari Jumat. Misalkan hari Sabtu ngumpul gimana Pak? Jika hari Sabtu ngumpul Bapak enggak terima ya, otomatis sudah alfa dah ya. Jika terlambat juga sudah alfa. Jadi perhatikan itu ya. Ada batas jamnya Pak ya? Gimana? Ada batas jamnya ya? Batas jamnya tidak ada. Bapak memang tidak isi ya. Ya ini di Google Classroom. Oh ya Pak. Bapak memang tidak isi karena Bapak lihat di komputer dengan di HP itu beda ya. Beda. Oh ya, Pak. Maka Bapak tidak isi. Pak, pengumpulan tugas sebagai absen ya Pak? Gimana? Pengumpulan tugas sebagai absen ya Pak? Iya, sebagai absen. Jadi kalian harus mengumpulkan tugas jika mau diabsensi.
Namun jika kalian dianggap alpha ya jangan buat tugasnya. Itu terserah kalian nanti. Ya. Di sini Bapak tidak isi no due date-nya ya. Itu artinya nanti tidak, tapi tetap Bapak hitung ya. Karena ada perbedaan Ya Pak, ya Pak. di komputer dengan di HP. Ya. Nggak mengakibatkan Bapak tidak isi. Tapi ingat besok ya, batas akhir hari Jumat. Ya Pak. Ada pertanyaan mungkin lagi? Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya silakan. Itu untuk mengerjakan tugasnya kan isi lagi mengakses itu Pak. Itu Ya. mengakses apa Pak? Mengakses apanya? Di Google Classroom-nya tuh kita disuruh mengakses gitu loh. Oh, Diminta di sini. persetujuan dulu. Nanti kalian buka bagian tugasnya, lalu kalian klik bagian di sini. Google Form-nya. Sudah? Nah, di sini Google Form-nya. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Pesannya apa, Pak? Maksudnya pesan apa? Itu untuk aksesnya. Akses apa ini ya? Apa di sini Bapak lihat dulu apa di sini sudah di setting? Biasanya bermainnya Minta akses. oh ini. Nah, ini mungkin penyebabnya ya. Nah, hak akses itu ya. Ya, Pak. Nah, ini sudah Bapak tidak centang lagi. Nah, silakan dicoba sekarang. Oke, Pak. Oke, Pak. Udah, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah, Pak. Ya ada Pak, makasih Pak. Ya, Saya mau tanya Pak. Gimana? Ada Saya mau pertanyaan? tanya. Tadi kan saya mau tanya Pak. Ini Ya, Pak. silakan. Kan tadi Bapak bilang untuk grup kelas di manajemen bisnisnya itu Bapak yang buat atau bisa dari saya atau teman-teman yang buat Pak? Bapak yang buat nanti. Nanti Oh, ya. kalian tinggal kirim pesan WhatsApp ya ke 082147446954. Formatnya nama spasi PMB. Nah, PMB ini pengantar manajemen bisnis ya. Ya, isi nama kalian lalu PMB kirim ke nomor WA Bapak. Nanti Bapak buat sendiri. Ya Sudah Pak. jelas? Ya. Ada Tidak. pertanyaan lagi? Tidak Pak. Nggak ada Pak. Ya. Nah, di sini tempat stop share. Ada pertanyaan lagi? Sebelum Bapak akhir. Tidak Pak. Ya. Baiklah. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk pertemuan ini Bapak akhiri. Ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.